وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحصل التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحديث الحادي والعشرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح متفق عليه. Hadis yang ke-29 daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa pergi berpagi-pagi, ke mana perginya? Ilal masjid, ke masjid. Awraha, atau ia pergi di sore hari. Kita asal A'adallahu lahu, niscaya menyiapkan oleh Allah lahu baginya fil jannati, dalam syurga, nuzulan, tempat tinggal, kullama ghada araha, setiap kali ia pergi di waktu pagi atau pergi di waktu sore. Muttafaqun alaih. Jadi seseorang yang pergi di waktu pagi ke masjid, bapak tadi ke masjid, minta sandal orang kah? Kada. Jadi ke masjid ini untuk menunaikan ibadah solat, baik solat fardu atau solat napa sunnah, atau apa lagi beriktikaf, atau membaca Al-Quran, atau belajar ilmu, atau mengajarkan ilmu. Napa tujuannya? Limardatillah, mengharap keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman la hajjatahu. Barang siapa yang pergi di waktu pagi ke masjid, tidaklah ia ingin ke masjid itu melainkan apa? Bahwa mempelajari kebaikan, yaitu ilmu, atau mengajarkannya adalah baginya seperti apa? Orang yang berhaji yang sempurna hajinya, haji yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini keutamaan orang yang ketujuh ke masjid, setiap pagi dan sore ke masjid. Bahkan tengah hari ia juga, malam ia juga, kelima waktunya sembahyang di masjid. Nah, ini orang-orang yang beruntung nih, yang seperti ini. Sampai ke Tuha, mulai pondokan sampai ke Tuha, begawi sudah, bila azan stop begawi ke masjid, sampai jadi kai-kai, sampai sudah napa Tuha Bangka sudah ada kau lagi napa ke masjid, uyuh sudah berjalan. Hanya sembahyang di rumah aja lagi tetap mendapatkan pahala seperti sembahyang berjamaah. Karena kebiasaan sidin sembahyang berjamaah, tapi karena sudah Tuha odor
tetap ditulis kebaikannya apa sembahyang berjamaah. Nah ini buntung orang seperti ini, sampai ke Tuhan selalu sembahyang berjamaah. Karena orang yang sembahyang berjamaah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala berapa? 27 kali lipat daripada sembahyang sendirian. 5 waktu pulang kada kain teh. Bertahun-tahun pulang. Pak sugih pandai. Jadi mun orang tuh sembahyang serongan ketujuh di rumah dikit pahalanya. Nah, mun pahala sembahyangnya nyata sudah dikit. Tapi bisa jamang pahala yang lainnya. Di manakah pulang? Di sedekahnya kah kuat misalnya, atau membantu orang lain ketujuh. Nah. Tapi lamunnya bang sembahyang lah berjamaah kada, sedekah kada, belajar ilmu kada juga. Bapak di rumah nonton film, sinetron ini tonton. Nah, Upin Ipin ini tonton. Nah ini kasihan orang seperti ini. Nah, kasihan. Jadi kita berada di pondok ini membiasakan diri gawian kita ini supaya sampai ke Tuhan. Sembahyang berjamaah sampai ke Tuhan. Jangan sampai limbah beli kampung enak kada sembahyang berjamaah lagi. Mbah di pondok sembahyang berjamaah, mbah beli kampung sembahyang sorangan aja di rumah. Bahkan kada bangun subuh. Subuh kada tuh bangun. Balas ndak aja. Ndak di Batul Mustafa sebelum napa subuh bangun aja. Jadi ini saatnya nih napa membalas nih aja. Goreng aja di subuh. Nah, ini salah nih. Orang dibiasakan gawian yang baik itu dibiasakan sampai ke kampung. Jangan di kampung jadi tempat napa istirahat. Nah, jangan. Tetap biasakan gawian kebaikan itu. Nah, jadi beruntung sekali lah orang yang napa selalu sembahyang berjamaah atau orang yang belajar di masjid atau di musholla. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai karunia yang besar. Allah memberi daripada gawian sedikit pahala yang besar. Pergi di waktu pagi untuk belajar ilmu di masjid atau di musholla. Nah, sembahyang isyraq pulang enak, dapat pahala haji dan umroh. Nah, ini gawiannya sedikit saja tapi pahalanya besar. Coba kalau kita naik haji, berapa nah biayanya nah? Pendaftarannya aja 25 juta dulu. Menunggunya pang lebih 20 tahun. Belum lagi kena nabus sisanya berapa pulang keberangkatan. Ada yang naik haji itu langsung tahun itu juga cuman ratusan juta. Larang. Tapi kalau kita sembahyang di masjid ya berjamaah, kemudian belajaran atau membaca wirid-wiridan sampai isyraq dapat pahala haji dan umroh. Nah. Tapi bilanya sudah kawas seperti itu, sembahyang subuh berjamaah sampai isyraq, bukan berarti kada wajib lagi yang mengerjakan haji. Ya, ndah ya hari haji aja sudah aja, umroh aja tiap hari aja, nggak ada. Itu seakan-akan pahalanya seperti haji dan umrah, tapi nya belum ke sana lagi, belum ziarah lagi ke Mekah dan Madinah. Jadi kalau hanya ada rezeki lah, tuh harus tolak juga sana. Kewajiban itu. Al-hadis tsani wal ishrun, hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al muslimati la tahkiranna jaratun li jaratiha walau pirsina syatin, muttafaqun alaih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata ia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para perempuan muslimat, la tahkiranna jaratun, janganlah meremehkan oleh tetangga perempuan, dijaratiha, bagi tetangga perempuan
bagi tetangga perempuannya, walau pirsina syatin, sekalipun berhadiah dengan apa? Dengan telapak kaki kambing, atau apa kita kikil kambing. Ya, atau juga sop kikil. Nah, sop kikil itu dari telapak kaki di bawah, batis apa namanya? Batis kambing atau batis sapi atau batis onta, ada aja kikilnya tuh. Banyak aja orang menjual ya lah, sop kikil, nyaman. Ya, kan? Nyaman aja. Nah, ini pentingnya kalau kita bertetangga itu lah saling berhadiah. Ini kias saja yang lainnya. Kadang mesti yang dibagi sop kikil aja bang, ya kah? Maka bila berbawaan apakah banyak ya kah bagi tetangga sebelahnya belah. Kebetulan misalnya banyak nukar durian atau dibagi durian, lah bagi tetangga. Atau hibak misalnya dapat rambutan bagi tetangga. Nah, maka tetangga itu harus kita apa? Kita hormati. Jangan sampai kita mengganggunya. Bahkan Nabi itu selalu mewasiati tentang tetangga. Malik bin Dinar, pernah yang mendengar kalau Malik bin Dinar, salah satu ulama sufi yang besar ini. Jadi Malik bin Dinar itu dalam kitab disebutkan Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Di situ banyak cerita-cerita yang bagus. Ente bagus nuka kitabnya itu Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Beberapa hari ini anak baca itu terus. Nah, kitab anu bagus juga, An-Nawadir, cerita-cerita banyak juga di situ. Jadi Malik bin Dinar itu bertetangga dengan apa? Orang Yahudi. Nah, bertetangga dengan orang Yahudi. Jadi bantuan Yahudi ini, bantuan kan namanya apa? Tuh, ya Allah. Itu mengenai dinding rumah Malik bin Dinar. Kena bantuan rumahnya. Nah, jadi kena hujan terus loh. Akhirnya rumah orang Arab kan kebanyakannya dari tanah atau dari apa? Lah, ada kuat. Akhirnya masuk kotoran tadi, higat jadinya. Hari-hari apa membersihi Malik bin Dinar tadi di rumahnya. Malik masuk bantuan. Masuk intinya masuk banyu ke rumah siapa? Malik bin Dinar. Masuk. Cuman Malik bin Dinar ini sabar benar. Kada hendak apa namanya mempermasalahkan masalah ini, kada hendak mempermasalahkan. Ini kadang kita sedikit aja masalah ya kah, lalu kacau aja ya kah. Inilah hati kita ini memang kecil. Hati kita memang kecil. Sedikitnya masalah dibesarkan. Dimanapun kita berada pasti memperoleh masalah. Karena dunia ini memang biangnya masalah, biangnya musibah, tempatnya bala. Jadi dimanapun kita berada pasti itu kena apa? Kena ujian, itu pasti. Bisa lawan siapa aja, bisa lawan tetangga, bisa dengan apa? Kekawalan, bisa juga. Apalagi kita di pondok sinilah, di pondok manapun berada pasti itu mendapatkan masalah dengan kekawalan, itu pasti. Seperti wajib ya hukumnya. Seperti wajib pokoknya pasti kena masalah itu pasti. Aja orang itu misalnya mondok di pondok A, kena masalahnya, kemudian kedatangan di pondok situ ampih, pindah ke pondok B, pasti ia pulang, dijamin. Di pondok B pasti kena ada pulang masalah kawan yang lain. Di pondok B kedatangan pulang, pindah ke pondok C, di pondok C pasti ada pulang. Lamunnya ente pindah-pindah terus ya ke sekolah kada menuntung akhirnya. Jadi kita ini kalau jadi pondokan harus sabar menahani masalah dengan kekawalan, pasti itu sudah dijamin. Makanya belajar di pondok ini selain belajar apa ilmu, juga belajar adaptasi dengan orang lain sehingga kada anak mami lagi.
Tapi kalau hanya orang kada pernah mondok, hidupnya di rumah aja, ya kah? Orang ini akhirnya bisa penyinggungan, ya, penyinggungan, kemudian kada kawa diangkat jadi pemimpin, kada kawa penyinggungan tuh. Jadi pemimpin tuh hanya harus tahan mental, karena pasti ada yang menyambati ini macam-macam. Ini itu biasa aja. Tapi kalau yang cemen kada kawa, harus sabar. Makanya kita ini dilatih untuk bersabar supaya jadi pemimpin kelak di kampung masing-masing. Kada mungkin pang sekampungan ketujuh lah ente. Dijamin kada harapan. Ente jadi tuan guru tamat Darussalam atau tamat pondok nabu beli kampung, kada harapan sekampungan ketujuh, dijamin. Ya kada harapan. Makanya kalau kita mengerjakan kebaikan itu dimanapun berada, selama itu baik, bila ada yang menyambati ini itu dangai aja. Lah, Ujah Habib Umar itu uskut sakit dia. Uskut sakit. Diam aja. Ya jangan pedulikan. Selama ikam itu napa bujo, ya ka imsi ala tariqatillah. Berjalan atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, jangan dihiraukan. Jangan kana ente Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurang napa lagi sidin. Masih ada napa yang kada katuju lawan sidin. Bahkan paman sidin ada yang kada katuju, Abu Jahal. Ente hendak sekampungan lah katuju, hendak orang banyak lah katuju. Nah, selama itu kita benda gawian tosakan. Ya kah? Ini kada langsung aja KO ya kah? Nah, kada kawa yang KO itu kada kawa. Nah, jadi jangan dibiasakan apa namanya, ada masalah itu kita KO menghadapinya. Jangan. Kada mau jadi orang besar. Kada mau jadi orang besar, kada mau. Orang besar itu harus sabar menahan apa? Musibah, bala. Apalagi dengan kekawalan lah, harus sabar kita. Makanya anak waktu di pondok itu, di pondok manapun, karena anak beberapa pondok berusaha menghilangkan hak anak sendiri. Biar anak diapai orang kah, anak hilangkan. Yang penting anak berusaha berbuat baik kepada orang lain, kepada kawan. Anak biar kayak apa kah? Tapi kalau kita merasa punya hak dengan orang lain, giliran hak kita karena kada dipeduli dengan kawan atau ini kada diharganinya atau apa-apa, hanya kita sarikan sangkal kena. Jadi biar yang itu. Anggap aja kita ini orang biasa, yang serendah-rendahnya. Orang-orang lain mulia daripada kita, seperti itu. Sobar akhirnya kita. Tapi kalau mempunyai hak, aku ini, nah, kada mau seperti itu. Nah, jadi kita dengan orang lain itu dan kekawalan kita hormati. Kemudian sambungannya, nah jadi lah tetangga perempuan ini hendaknya napa, jangan meremehkan perbuatan baik walaupun memberikan hadiah kepada tetangga perempuannya napa, berupa kikil tadi atau sop kikil. Kada perempuan aja, kada tetangga laki-laki ya, jual sama dia laki-laki. Tapi ini ada riwayat lain mengatakan bahwa yang dimaksud tetangga perempuan itu adalah madunya. Jadi apa namanya, bini lakinya yang kedua, atau bini lakinya yang ketiga, atau bini lakinya yang keempat. Itu. Artinya supaya hidupnya rukun. Tuh. Jangan bakal lahian sama tian apa, sama tia bini ya. Jangan, rukun aja hidup. Nah, kemudian hadis yang ke berapa pulang sambungannya? Hadis yang ke-23. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adanaha imatatul aja anit tariqi wal haya'u syu'batun minal iman. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ia, al-imanu bid'un wa sab'un, iman itu lebih
daripada 70 lah, lebih daripada 70. Bid'un itu bisa 1 sampai 9 contoh. Bisa 1 sampai 9 atau mau juga lah mulai 4 sampai 9 mau. Pokoknya intinya 1 sampai 9 bisa bid'un tuh. Jadi kalau kata-katanya bid'un bingung nih. Yang penting apa namanya? Bisa 1 sampai 9. Bisa 72, 73, 74, 75. Ini lebih. Al-imanu bid'un wa sab'un. Iman itu lebih daripada 70. Atau bid'un wa sittuna syubah. Atau lebih daripada apa? 60 cabang. Maka iman yang wajib kita kenal itu 6 aja. Beriman dengan Allah, dengan malaikat-malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan rasulnya, dengan hari kiamat dan hari apa? Dan qadar baik dan qadar jahat dari Allah. Maka 6 aja. Kenapa jadi lebih aja? Banyak banget. 70 apa? Lebih. Atau lebih daripada 60. Karena ada salahnya di bawah. Fa'afdaluha, maka yang paling afdalnya adalah qaulu la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Ini yang paling afdalnya. Wadanaha, dan yang paling kecilnya imatatul aja, menyingkirkan gangguan, anit tariki, dari jalan, baik itu gangguan paku atau duri atau kayu dan sebagainya. Wal haya'u syu'batun, dan malu itu syu'bah, nah cabang minal imani, daripada iman. Muttafaqun alaih. Jadi menyebutkan sahibu Umdatil Qari. Sahibu Umdatil Qari. Jadi ada sih dia mentafsil daripada apa? Daripada cabang iman yang lebih daripada 70. Jadi ujar sidin, inna aslal imani huwa tasdiqu bil qalbi wal iqrar bil lisani. Sesungguhnya asal daripada iman itu ialah membenarkan dengan hati dan mengakui dengan apa? Dengan lisan. Walakinil imanul kamil at-tam wa tasdiq wal iqrar wal amal. Tetapinya iman yang sempurna itu ialah apa? Membenarkan dengan hati dan pulang mengakui dengan lisan, wal amal, dan pulang diamalkan dengan anggota tubuh. Ini yang paling sempurna. Nah, maka fahadihi salah satu aqsamin, maka bermula ini 3 bahagian. Fal awal yarji ilal i'tiqad diyat, maka yang pertama yang dengan hati tadi kembali kepada segala i'tiqad. Wahya tatasya'abu ila salasina syu'bah, dan ia lah terbagi kepada 3 cabang, 30 cabang. Jadi iman yang berhubungan dengan hati ada 30 cabang. Iman yang berhubungan dengan hati ada 30 cabang. Napakah yang pertama? Yang pertama al-imanu billahi ta'ala, beriman dengan Allah Ta'ala, dan masuk padanya apa? Iman dengan zatnya Allah dan sifatnya, dan mengesahkan Allah, bahwasanya Allah tidak ada yang menyerupainya oleh sesuatu pun. Ini yang pertama. Yang kedua, as-saniyah lah i'tiqadu hudusi ma siwallahi ta'ala, meyakini baharunya sesuatu selain daripada Allah Ta'ala. Jadi selain daripada Allah itu baharu atau baru. Kalau bahasa bahari pakai hak, baharu ya. Kalau bahasa kita ini baru. Karena Allah, kalau Allah Ta'ala qadim, qadim itu maha dahulu. Kalau yang selain daripada Allah itu baru. Langit, bumi baru, asalnya kadada, kemudian diadakan. Nah, apalagi yang baru itu
manusia. Atau yang paling nyaman itu sesuatu yang kecil kemudian menjadi besar kemudian mati. Itu baru tuh. Pepohonan, manusia, binatang dan sebagainya. Itu baru aja. Intinya kalau selain daripada Allah itu baru diciptakan, soalnya baru. As-salisatu al-imanu bil malaikatihi, bi malaikatihi, beriman dengan malaikat-malaikatnya. Ar-rabiatu al-imanu bi kutubihi, yang keempat beriman dengan kitab-kitab Allah. Al-khamisatu al-imanu bi rusulihi, yang kelima beriman dengan rasul-rasulnya. As-sadisatu al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, yang keenam beriman dengan qadar, baiknya dan dan jahatnya datang daripada Allah. As-sabi'ah, yang ketujuh al-imanu bil yaumil akhir, beriman dengan hari kiamat. Wa yadkhulu fihi as-su'alu bil qabri, dan masuk beriman pada hari kiamat tadi pertanyaan dalam kubur. Man rabbuka wa man nabiyyuka, takuni kena. Tapi kalau orang soleh, itu banyak yang kadang ditakuni oleh malaikat munkar dan nakir. Apalagi orang yang membaca suratu Tabarok setiap hari. Apalagi wa'adabihi, soal wa'adabuhu, dan ajabnya, ajab kubur itu ada. Wal ba'as, dan pulang dibangkitkan. Wan nusyur, dan dihalau. Wal hisab, dan pulang dihisab. Wal mizan, dan ditimbang. Wal sirat, dan sirat. Bila sirat ini yang terakhir kita bila sudah melewati siratul mustaqim dalam keadaan selamat, inilah orang yang sukses yang hakiki namanya. Beratan kita akan melewati sirat. Cuman melewatinya ada yang terbang, ada juga yang berjalan. Ada dalam kitab itu yang seperti petir menyambar langsung sampai ke dalam surga. Ada yang seperti burung terbang. Ada yang seperti berkendaraan. Ada juga apalagi yang berjalan batis, ada juga. Ada juga apalagi yang batisnya di bawah, kakinya di atas. Jadi ujar para sahabat, ya Rasulullah, kayak apa nih kapal berjalan? Jadi ujar Nabi, sebagaimana Allah Ta'ala memudahkan kalian berjalan dengan kaki waktu di dunia, karena di akhirat Allah mudahkan juga. Ini bagi orang yang sedikit amal solehnya. Tapi yang parah lagi, ini jembatannya halus benar, seperti rambut ditatak berapa? 7. Lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada ujung pedang. Ada orang seperti ini. Ini kinayah, artinya harapan selamat orang seperti ini. Nanti jangankan kayak ujung pedang, tali aja nanti. Tali tali nelon, tali dadayan, andak situ bantang ke Rawang Melayu situ. Berjalan nanti kalau lah kayak ngali apalagi kayak rambut. Kinayah nih ada harapan selamat orang yang kalau sudah jembatannya seperti itu. Kalau hanya orang kaum musyrik itu, orang kafir itu. Kalau kaum muslimin ya jembatannya mungkin ganal aja ya kan, cuman jalannya jauh mana uyuh. Apabila sampainya perjalanan jauh. Ada yang berkendaraan ya juata ya nak. Berkendaraan apakah ya nak? Korban ya kalau. Cuman ada kendaraannya, belum tentu kendaraannya tuh sapi yang nyebab korban tuh kada. Karena sapi itu kadang korban orang berapa? 7. Kalau ada yang bertakun, kena guru 7 lagi nih sapi situ menaik ya. Lain ada tunggangan yang Allah berikan kepadanya. Kemudian sambungannya as-saminah yang ke-8 al-wusuq ala wa'dil jannah. Berpegang, yakin di kita atas janji surga, wal khulud fiha, dan kekal dalam surga. Yang ke-9 pulang yakin dengan janji neraka, ancaman daripada neraka dan ajabnya. Yang ke-10 mahabbatullahi ta'ala, cinta kepada Allah, iman juga.
Al-hadiyata asyar al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak. Ini sama ceritanya pun dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Jadi Abdullah bin Mubarak ini beliau ada kuda seikong bisi. Kemudian datang tamu. Nah, Abdullah bin Mubarak karena hendak memuliakan tamunya, kemudian kuda tadi disembelih, dimakan-makan lawan tamu. Karena orang Arab ni tujuan jamu tamu. Sekalinya disiki bini, menyembelih kuda tadi jamu tamu disiki bini. Bini sedien tuha sudah aja. Nah, jawab Mubarak ini ya kah? Menyediki aku napa menyembelih kuda gasan bagi tamu. Sedangkan Allah Ta'ala menyuruh menjamu napa? Tamu. Nabi Muhammad menyuruh menjamu tamu. Sekarang ikam aku cerai aja. Kerja Abdullah bin Mubarak, ya kah? Cerai. Ditolak oleh Abdullah bin Mubarak. Kemudian kadalah was datang orang soleh menawi anak lon sidin. Ya Syekh Abdullah, ya kah? Ulun ada bisi anak bungas, ya kah? Masih perawan lagi, anum. Ulu hendak kawinakan nampian bila nyapian berkenan. Ya Abdullah, ya kah? Siap Abdullah Mubarak, ya kah? Ya aku lawas ya, sudah tinggal bini, ya kah? Nah akhirnya apa? Kawin Abdullah bin Mubarak dengan apa? Perempuan yang masih muda dan cantik bungas. Kemudian ada pulang yang memberi apa? Kuda adalah 100 ikung. Diberi kuda 100 ikung kuda. Malamnya sidin mimpi, ada perkataan yang sidin kalau melihat siapa yang pandai. Ya Mubarak, engkau telah mentolak istrimu yang tua itu karena aku kawinkan engkau dengan apa? Perempuan yang muda lagi cantik. Engkau apa? Menyembelih kuda untuk memuliakan tamu karena aku, maka aku apa? Beri engkau 100 ekor kuda. Nah, jadi kalau orang tah cinta karena Allah, benci karena Allah, ini termasuk daripada iman, Tapi jangan salah sedikit cerai-cerai bini lah. Kalau ente kawin kena, ini anu apa namanya, benci karena Allah ini jangan bujuakan dulu. Mau dibujuakan dibujuakan dulu. Ya, bujuakan dulu mana kawan. Atau tambahi lagi. Jangan mudah mengumpulkan duit kali kesan kawin ya kalau mengumpulkan duit 25 juta sayanya hanya setengah bulan dicagak saraknya bininya uyuh pulang kawin pabila ente kawinnya pulang mengumpulkan duit iya kah bulan-bulan bertahun-tahun ya kah terkumpul 5 juta aja akhirnya pas tak kawin lawan yang 5 jutaan ya kah tahu aja lah barang 5 jutaan kayak apa sakit barangnya ya kah dah. Kemudian sambungannya sesuai barang loh. Kalau harganya larang bagus juga. Tapi ada juga bang cuma langka ya kah. Yang jujurannya murah bunga pulang sugih pulang langka bang ini. Kebanyakannya bunga sugih itu jujurannya larang kebanyakannya. Jadi wa yadkhulu fihi hubbus sahabah al-muhajirin wal ansar. Dan masuk juga pada cinta karena Allah, benci karena Allah itu apa? Cinta dengan para sahabat Nabi yang muhajirin dan ansar. Dan pulang napa wa hubbu ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan pulang cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asaniyata asyar yang ke-12 daripada cabang iman mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yadkhulu fi as-salatu alaihi, dan masuk pada cinta Nabi itu
bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikut napasun sunnahnya. As-salis asyar al-ikhlas, berbuat ikhlas pulang. Wa yadkhulu fihi tarakur riya wan nifaq, dan masuk pada ikhlas itu meninggalkan riya dan kemunafikan. Ar-rabi' asyar at-taubah wan nadam, bertaubat dan menyesal. Jadi kita bila mengerjakan kesalahan cepat-cepat bertaubat dan menyesal. Al-khamis asyar, yang ke-15, al-khauf, takut. Nah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Jangan takutannya itu lawan kawan aja melihat. Bila kelihatan kawan atau kelihatan guru atau kelihatan orang lain supaan mengerjakannya, takut. Tapi ketika seorang kita takutan Allah Ta'ala. Pada Allah Ta'ala itu maha melihat dimanapun kita berada. Nah, lawan polisi takutan bilanya kada behelm. Biarnya behelm beda kada lengkap pulang ngasa gaya juga melewati. Nah, STNK kada ada misalnya SIM ke kada ada gaya juga kada. Gaya bisa mencari jalan lain deh. Masa kena gaji jebra aja. Ini. Tapi kalau Allah Ta'ala maha melihat dimanapun kita berada, dan kita jangan meremehkanlah perbuatan dosa walaupun sekecil apapun. Karena Allah Ta'ala itu beliau menyimpanlah kemurkaannya di dosa mana yang kita kada tahu. Begitu juga jangan meremehkan perbuatan taat, karena Allah Ta'ala menyimpan keridhaannya dalam taat kepadanya. Bisa kena di taat yang mana yang kita mendapatkan gitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu ada seorang laki-laki yang soleh, ahli ibadah. Badin sanak lawan laki-laki yang ahli maksiat. Bertahun-tahun sudah beribadah. Yang maksiat bertahun-tahun juga. Sekalinya yang ahli ibadah tadi diwaswasi oleh hantu, oleh iblis. Ya ente rasanya, uyuhnya ente di sini berlawas sudah beribadah kepada Allah. Tuh lihat nah di sanak ikam ya kah gaminya asiknya, ya kah ajib-ajib, ya kah happy-happynya, senang-senangnya. Karena pengen kayak kamu senang-senang sama inya, kenapa tobat nyaman aja. Bahkan ikan bilanya tuntung maksiat itu bertobat ya kah ibadah tuh lebih nyaman lagi. Itu khusyuk benar lawan Tuhan, ya kah takutan benar. Ini godaan setan. Bujuju aja. Akhirnya kepengen lah mendatangi di sanaknya tadi untuk bermaksiat. Adapun di sanaknya yang ahli maksiat tadi bangun guring, ya kah? Sekalinya buah hancing awaknya. Teleng apa? Teleng ya kami bahapa tuh guring di situ juga. Orang telengannya buah hancing. Bawanya hancing awakku, ya kah? Maka igat pulang awak. Nah, untungnya di sanaku napa di atas sana, rumahnya di atas. Buntungnya inya beribadah aja. Aku hendak nangi di sanaku janah. Aku hendak beribadah lawan inya. Tobat sudah aku, ya kah? Azam yang kuat, tekadnya kuat sudah. Yang di atas tadi kakaknya hendak turun ke bawah hendak maksiat, tekad kuat azam. Yang di sanaknya ahli maksiat, tekadnya kuat hendak beribadah kepada Allah, hendak taubat sudah. Akhirnya napa? Yang kakak naik, yang kakak napa turun, yang ading napa naik. Sekalinya napa? Ketika hendak berselisihan, runtuh rumahnya. Rumahnya runtuh, kemudian apa? Mati kedua-duanya. Siapa nah yang selamat? Yang selamat yang ahli maksiat tadi, karena niatnya yang bujur tadi. Yang ahli ibadah tadi karena gawean hendak maksiat, akhirnya apa? Akhirnya matinya sul khotimah. Ini hebatnya niat. Nah, hebatnya niat. Jadi niatnya penting. Kelihatannya pina biasa saja padahal luar biasa. Nah, ini. Karena sambungannya pulang yang ke-16 pulang. Panjang nih, gampang nih. Lebih 70 daripada cabang iman. Nah, kita biasanya tahunya 6 ya kalau di sini dijelaskan dalam kitab sepanjangnya
kitab namanya Bid'atun Nasihin daripada Syarah Kutufil Falihin. Mudah-mudahan alim berkataan. Mudah-mudahan sugih pamurah dan selamat dunia akhirat. Wala hajiniyah wa ala ma nawabihi salafun salih bisirin nabi wa alin nabi bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kasiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mubdian bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syaraf ala kulli hal walaqad asyaratu linati man asafuhu tuhil quluba tuhayyijul asjana wallahu qad asna alaihi fama yusawil qulu minna wa yakunu sanana lakinnahu ban pisarairi qad'a limadihi safati rabbina wa hadana wa ijim tajasna bil mawaddati hahuna narfu aini faqrina wa rajana lil wahidil ahadil alilahana mutawassilina biman ilahi da'ana muhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihil ilaha habana ya rabbana ya rabbana ya rabbana bil mustafa aqbal ajib dawana anta lana ya juhrana fi hajid dunya wa fi ukhrana asyana lahwal wa fi janbana wa la tuakhid rabbin akhtana wasluq bina fi najitahal mustafa sabbit ala kadamil habibi khutana arina bi fadli minka tal'ata madin fi bahjatin ainur ridha tar'ana warbut bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana wal muhsinina wa man ajaba nida'ana wajabil huquqi wa taliban awsana wal hadirina wa sa'iyan fi jam'ina hanahnu bayna yadayka anta tarana walaqad rajawnaka fakiksu lana wasma bifadlika ya sami'u du'ana wansubina sunnata taha fil biqa'il ardi waqma kullaman adana wanzu ilayna waskina kasalhana washfi wa'afi ajilan mardana waqdi lana alhajati wasin khutmana indal mamati waslihan nuqbana ya rabbi wajmana wahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana ya rabbi wajmana wahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana ya rabbi wajmana wahbaban lana fi darikal firdaus ya rajwana bil mustafa salli alaihi wa alihi ma harraqat lahu sabasana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu alayka ya sayyidal mursalin wassalatu wassalamu alayka ya khataman nabiyyin wassalatu wassalamu alayka ya man arsalallahu rahmatan lil alamin wa radiyallahu ta'ala an ali asbi rasulillah ajma'in amin taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim.